Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi bareng aku Susan ya. Di video kali ini aku mau bikin video budgeting bulan Desember. Nah, ngomong-ngomong bulan Desember, ternyata kita udah berada di bulan akhir tahun ya teman-teman. Gimana nih ngomong-ngomong bulan Desember? Pasti sebagian orang udah punya planning untuk jalan-jalan di akhir tahun ya teman-teman. Nah, kalau aku boleh tahu kalian itu tim mana guys? Apakah tim liburan di akhir tahun atau awal tahun? Kalau aku sendiri nih, aku lebih milih liburan itu di awal tahun. Karena apa? Karena kalau pas akhir tahun ini pasti bakalan rame, tempat-tempat wisatanya pada penuh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di awal tahun dan gak terlalu sibuk, gak terlalu padat ya, kalau kita pergi ke tempat wisata pastinya mau selfie-selfie gitu ya teman-teman. Dan pastinya gak antri gitu ya kan. Oke deh, segitu aja ngomong liburannya ya teman-teman. Gak tahu nanti entah nyampe kemana-mana gitu kan. Jadi sekarang kita fokus mau budgeting bulan Desember. Jadi sebelum aku lanjut budgeting bulan Desember, aku mau evaluasi dulu budgeting bulan November. Nah, ternyata beberapa pengeluaran aku tuh ada yang over budget ya guys, dan ada yang enggak terpakai sama sekali. Tapi yang enggak dipakai ini aku buat menutupi kebutuhan-kebutuhan lain yang over budget gitu ya teman-teman. Nah, untuk kebutuhan beras itu aku budgetkan 190.000 dan ternyata ini nggak terpakai sama sekali ya teman-teman, karena bulan Oktober kemarin itu Pak suami belinya satu karung yang 20 kg gitu. Jadi sampai bulan ini itu masih ada ya teman-teman. Jadi uangnya nggak kepake 190.000 ini utuh. Terus untuk listriknya ternyata satu bulan itu aku menghabiskan 320.000 rupiah. Jadi minusnya 20.000 rupiah dari yang aku budgetkan. Terus untuk laundry itu ada sisa sekitar 36.000 rupiah. Untuk bensin aku minus 50.000 rupiah. Untuk belanja mingguan ini habis. Terus untuk makanan frozen ada sisa 49.000 rupiah. Terus untuk perlengkapan kamar mandi di sini aku cuman terpakai 32.000 rupiah. Jadi ada sisa 68.000 rupiah. Dan yang paling over budget itu adalah jajan atau hiburan ya teman-teman. Ternyata untuk kebutuhan jajan ini aku menghabiskan sebanyak 897.000 rupiah. Wow banget ya teman-teman. Emang dari dulu itu sebelum aku bikin budgeting seperti ini, aku udah menyangka kalau kebutuhan yang paling besar di rumah aku itu ya jajan ya teman-teman. Karena memang kita itu, aku pribadi sih memang hobi makan di luar gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena memang udah dari dulu belum nikah gitu aku juga hobinya jajan makan di luar gitu ya teman-teman. Jadi ke bawah sampai sekarang. Ini adalah kebiasaan yang tidak baik yang harus aku rubah secepat mungkin ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk kebutuhan gas itu aku habis 50.000 ya teman-teman, tidak bersisa. Dan untuk kota ternyata aku bersisa 45.000 rupiah. Dan kebetulan kemarin itu paket internet aku cuman 55.000 ya teman-teman, karena kesehariannya aku banyak di kantor gitu kan, pakai WiFi kantor, dan di rumah baru aku pakai paket data yang di HP. Terus lanjut lagi untuk darurat atau sedekah ini, kemarin aku budgetkan 110.000 dan ternyata habisnya 363.000 ya teman-teman. Sebenarnya ini itu bukan dana darurat ya teman-teman, tapi lebih ke sedekah gitu, karena uang ini aku gunain buat beli hadiah kalau misalnya ada teman melahirkan. Terus ada tetangga ataupun keluarga yang sakit, terus kita jengukin gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya ada keluarga yang datang, selalunya kita kadang suka ngajak makan di luar gitu ya teman-teman. Jadi lebihnya ke sedekah gitu sih menurutku. Kalau untuk dana darurat itu nanti di akhir video bakalan aku jelasin ya teman-teman. Nah, sekarang aku lanjut dulu mau hitung berapa pengeluaran aku bulan November ini. Dan ternyata pengeluaran real aku per bulan itu ini dia ya teman-teman, 3.170.000 rupiah. Nah, melebihi dari yang aku budgetkan ya teman-teman. Tapi di sini itu 3.170.000 itu udah aku masukin bensin yang pengeluarannya diambil dari
dompetnya atau uang sampingnya Pak suami, tapi namanya rumah tangga uang suami juga uang istri ya teman-teman. Jadi aku masukin aja ke dalam budgeting ini biar aku tahu pasti jumlah atau nominal yang aku keluarin setiap bulannya. Nah, sekarang kita lanjut untuk budgeting bulan November. Bagi teman-teman yang sudah gajian dan belum budgeting, yuk kita sama-sama belajar bikin budgeting dari sekarang ya teman-teman. Jika nggak tahu, kalian boleh ikuti caraku ini ya. Tapi untuk nilai atau nominalnya dan kebutuhannya, kalian sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, untuk bulan ini itu ada 31 hari ya, teman-teman. Seperti biasanya di sini untuk pendapatan itu ada 2 kategori ya, teman-teman. Yang pertama itu kategori pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap. Jadi masih seperti bulan-bulan biasanya, pendapatan tetap aku dan suami itu 5 juta rupiah ya, teman-teman. Terus untuk tidak tetapnya itu aku nggak bisa kasih tahu nominalnya, tapi insya Allah setiap bulannya kita dapat rezeki ya teman-teman. Nah, untuk yang kewajiban di sini itu sama seperti bulan kemarin, ada arisan, tabungan, terus sama orang tua juga. Nah, di sini aku lanjut untuk pengeluaran. Untuk pengeluaran di situ ini itu ada beras, aku budgetkan 190.000. Ini tuh sekitar 13 kilo ya, teman-teman. Selanjutnya ada gas, di sini itu aku budgetkan 50.000. Terus ada laundry, aku budgetkan 120.000. Next, belanja bulanan itu aku budgetkan 250.000 rupiah. Lanjut lagi belanja mingguan 800.000 rupiah. Terus ada pulsa atau kuota internetnya aku ya teman-teman. Di sini aku budgetkan 55.000 rupiah. Kalau untuk Pak suami dia beli sendiri dan itu nggak masuk di budget aku ya teman-teman. Maksudnya nggak mengganggu uang yang aku kelola ini. Terus ada bensin sama perawatannya juga alias cuci gitu ya teman-teman. Ini bensin khusus untuk motorku sama mobil ya. Aku budgetkan 400.000 rupiah. Lanjut lagi jajan dan hiburan itu masih aku budgetkan 400.000 rupiah. Semoga bulan ini aku berhasil cuman ngabisin jajan di luar 400.000. Kita usahain aja seminggu itu sekali atau 2 kali gitu ya teman-teman. Insya Allah bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita nggak mau berusaha ya nggak bisa. Lanjut lagi ada kebutuhan Askia, di sini aku masukin 150.000. Terus untuk dana tidak terduganya ini aku masukin 265.000. Terus ketinggalan satu tadi ada listrik, aku budgetkan 320.000. Jadi di sini aku totalin aja untuk pengeluaran Desember ini aku usahain yaitu sebesar 3 juta ya teman-teman. Jadi ini yang akan aku kelola 3 juta. Semoga tidak over budget ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk dana darurat itu seperti yang aku pahami dan aku pernah dengar juga, ternyata dana darurat itu adalah uang yang dapat kita gunakan ketika kita menghadapi situasi-situasi mendesak atau tidak terduga di masa depan atau masa akan datang gitu ya teman-teman. Contohnya nih misalnya ya amit-amit jatuh sakit gitu kan, terus masuk rumah sakit, nggak punya asuransi atau nggak punya BPJS. Nah jadi uang atau dana darurat inilah yang kita gunain untuk biaya tersebut. Dan dana darurat ini dia punya target tersendiri ya teman-teman. Selain itu juga dana darurat ini punya perhitungan tersendiri. Misalnya orang yang belum menikah, sudah menikah dan punya anak, itu cara perhitungannya beda-beda ya teman-teman. Semakin besar tanggungan, semakin besar dana darurat yang harus kita simpan. Misalnya nih satu orang, dana yang diperlukan atau dipersiapkan itu minimal sebesar 3 kali dari rata-rata pengeluaran sebulan. Contohnya nih aku kan misalnya aku sendiri,
belum menikah. Pengeluaran aku tadi 3 juta. Ya, jadi 3 kali 3 itu 9. Jadi aku harus menyisipkan 9 juta untuk dana darurat itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita sudah menikah, beda lagi. Terus kalau punya anak 1 2 3 beda lagi perhitungannya, teman-teman. Gitu deh. Makanya aku di sini nggak aku bikin dana darurat ya, teman-teman. Aku cukup nabung aja. Emang sih kita itu punya cara yang beda-beda ya, teman-teman. Yang jelas intinya kita tetap menabung setiap bulannya. Kalau misalnya cukup gitu, usahain untuk menabung walaupun sedikit ya, teman-teman. Karena walaupun cuman sedikit, terlama-lama insya Allah juga bakalan jadi bukit ya kan, teman-teman. Yang penting kita yakin, tetap berusaha, tetap berdoa, dan walaupun sedikit jangan lupa disisihkan untuk sedekah. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku bukan menggurui ya, teman-teman. Cuman kadang aku selalu ngomong berdasarkan kehidupan aku, pengalaman aku ya, maksudnya teman-teman. Aku nggak menggurui ya, karena di sini kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Jadi kalau misal ada salah kata atau salah penyampaian, salah ngomong atau apalah, aku mohon maaf sebesar-besarnya ya, teman-teman. Nah, jadi uang yang aku masukin di amplop tadi adalah uang dari sisa beras. Maksudnya bukan sisa beras ya, teman-teman, yang anggaran atau budget untuk beras kemarin yang enggak aku pakai. Jadi aku masukin ke amplop aja ya, teman-teman. Buat aku simpan. Ntar aku mau masukin di toples sama seperti ibu-ibu yang lainnya, seperti teman-teman juga kalau ada sisa bakalan sekalian tabung ya, teman-teman. Jadi kemarin itu kalau yang kurang-kurang itu aku ngambil dari pendapatan yang tidak tetap ya, teman-teman. Oke, sekarang aku lanjut masukin dulu uang-uangnya ke dalam dompet pintar ini. Oh ya, aku mau tahu dong siapa aja sih yang udah budgeting Desember. Nah, bisa tunjuk tangan di kolom komentar bawah ya, teman-teman. Kalau udah gajian, jangan tunda-tunda lagi untuk bikin budgeting, karena ntar juga nggak tahu uangnya udah dipakai kemana-mana ya kan, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah gajian, langsung deh budgeting. Oke? Nah, kalau di sini aku dan suami itu gajinya di awal bulan ya, teman-teman. Jadi hari ini itu tanggal 1. Udah deh, kita udah ngambil uang, langsung aja deh budgetkan untuk bulan Desember ini. Nah, bagi teman-teman yang udah gajian di akhir bulan, mungkin udah pada budgeting juga lah ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sepertinya udah berakhir video budgeting aku. Semoga kalian suka dan jangan pernah bosan nonton video dari aku ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jika ada kesalahan dalam tutur bahasa dan penyampaian aku mohon maaf ya, teman-teman. Mohon dimaafkan ya. Dan aku berterima kasih banget buat teman-teman yang sudah setia nonton video aku, sudah support channel aku. Mudah-mudahan Allah akan balas setiap kebaikan yang kalian lakukan ya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, aku mohon bantuannya ya untuk diklik tombol like, komen, dan subscribe, serta share juga di akun media sosial kalian ya, teman-teman. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.